Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Tailwind CSS. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang ini, responsive, width, height, sama fix untuk width dan height-nya. Nah, untuk sekarang kita bakal ngelanjutin tentang pembahasan flex atau flexbox. Kalian tahu ya, flexbox ini di CSS emang udah ada. Nah, kita bakal ngebahas tentang flex ini di Tailwind CSS. Kita bakal bahas kelas-kelas apa aja yang udah dibikin sama Tailwind CSS, sehingga kita bisa memudahkan ya, sehingga kita bisa lebih mudah menggunakan teknik flexbox di CSS ini dengan memanggil kelas-kelas yang udah ada aja. Jadi nggak usah setting-setting style CSS-nya. Oke, buat kalian yang baru nemu video ini dan pengen belajar dari awal ya, pengen belajar dari awal tentang Tailwind CSS, kalian bisa cari aja playlistnya dengan judul tutorial Tailwind CSS untuk pemula bahasa Indonesia di channel aku. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk Flexbox, kalian kalau pengen baca-baca sendiri, bisa ke dokumentasinya Tailwind CSS, Get Started, terus kalian pilih bagian kiri ini, scroll aja terus ke bagian Flexbox dan Grid. Nah, kita bakal bahas yang Flexnya. Oke? Kalian boleh lihat-lihat dulu. Oke, untuk prakteknya ya, aku udah bikin kayak begini, ngelanjutin tampilan yang kemarin, di mana aku bikin sebuah kotak untuk bantuan wrappernya. Jadi objek-objek atau apa ya namanya, elemen-elemen kita nggak ngelewatin garis ini. Terus lebarnya full, dimana aku bikin wrapper dari kotak ini adalah kontainer ya, nggak full layar, tapi segini doang. Terus untuk height-nya aku kasih setengah dari screen, jadi kalian bisa lihat perbandingannya, ini sampai sini cuma setengah. Nah, kita bakal bikin atau naruh elemen-elemennya di sini untuk mempraktekkan cara kerja flex. Oke, cara kerja flex gampang banget ya. Kalian bisa lihat-lihat di sini. Ini bisa baca-baca, flex itu ada bermacam-macam, flex 1, flex auto, initial, dan none. Kalian bisa lihat propertiesnya di sini dan baca-baca sendiri sebenarnya. Tapi kalau kalian agak pusing dengan maksud dari dokumentasi ini, nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk membuat flex ini di dalam sebuah wrapper, kalian tinggal tambah kelas flex aja. Oke, kita bakal coba nambahin kelas flex di sini. Aku tambahin ya di dalam kotak ini kelas flex. Terus di dalamnya aku bakal bikin sebuah kotak. Div kelas w, gini aja aku bikin, agak gede aja lah ya, H64. Terus background teal 300, save. Oke, kegedean kita ganti jadi 32 aja, save. Nah, segini. Terus aku bakal kasih masing-masingnya di sini space between. Sebenarnya untuk flexbox ada yang namanya gap, tapi kita belum belajar, masih belajar flex dulu, jadi aku bakal pakai space between-nya aja dulu. 2. Oke, sekarang aku bakal duplicate, save. Nah, kita punya kotak-kotak kayak begini. Nah, aku bakal copy paste sebanyak mungkin, kalian bisa lihat. Save, hasilnya kayak begini masih. Oke, masih satu baris. Sekarang aku tambah lagi apa yang terjadi, apakah dia di sini atau di sini. Kalian lihat. Tuh, dia bakal lurus terus. Sebanyak apapun kalian tambah, dia bakal lurus terus satu baris. Dan mengecilkan kotak yang udah kita buat tadi. Dia bakal paksa mengecil, yang penting dia satu baris. Nah, itu fungsi atau efek dari flex. Dia bakal menjadi kayak inline block lah ya ini ya, ke kanan. Kok inline block bang? Oke, aku bakal hapus flexnya ini dan space X. Kalian bakal lihat tuh, dia bakal naruhnya ke bawah. Nah, ini dia secara default kita bisa bilang bahwa elemen akan
menggunakan display block, di mana satu elemen menempati satu baris. Terus ada satu elemen yang lain nambahin satu baris. Satu elemen lagi nambahin menempati satu baris, kayak begitu ya. Nah, itu kan secara default block. Nah, dengan menggunakan flex, kita ngapus display block dari elemen kita dan menggantinya dengan flex, yang mana bakal naruh ke samping dan terus-terusan. Ini udah ada space X5 ya, ini aku hapus aja dulu. Nah, dan bakal terus-terusan ke samping. Tuh. Dia nggak peduli kita udah naruh lebarnya berapa, tingginya berapa, tinggi masih tetap lah ya. Dia nggak peduli lebarnya berapa, yang penting selama ada elemen dia bakal terus-terusan naruh di samping di satu baris, nggak ke bawah. Nah, itu fungsi dari flex. Nah, jadi kalian udah tahu secara default objek atau elemen div displaynya yaitu block. Satu elemen menempati satu baris buat dia sendiri. Nah, dengan menggunakan flex, kita menghapus display block, kita mengganti jadi sejenis inline block, yaitu kita naruh di samping-sampingnya satu baris. Nah, tapi kalau flex, dia bakal nempatin sepenuh ini, sampai satu baris pokoknya. Walaupun objek ini menjadi kecil, bodo amat, dia bakal satu baris. Nah, itu fungsi dari flex. Kalau kalian mau menggunakan flex, tapi nggak pengen elemen kalian ditaruh satu baris gini dan nggak memedulikan width dari elemen kalian, kalian bisa menggunakan cara flex wrap. Nah, flex wrap itu apa sih? Jadi flex wrap itu adalah sebuah cara kalau misalnya kita menggunakan display flex dan dia udah penuh, dia bakal naruh elemen ke bawahnya. Terus ke samping, penuh lagi, dia bakal naruh ke bawahnya lagi. Nah, itu dia fungsi dari flex wrap. Nah, ini merupakan solusi buat kalian kalau kalian nggak mau bentuk website kalian kayak begini. Oke, cara menggunakan flex wrap kayak mana? Di Vuetify pula. Di Tailwind CSS udah dibikinin kelasnya. Kalian tinggal nambahin flex dash wrap. Enter. Nah, tinggal kalian save. Jadinya dia bakal ke bawah. Lihat, lebarnya kembali ke semula. Terus kalau dia udah penuh, dia bakal ditaruh ke bawah. Ini kalian nggak usah peduliin dulu ya bentuknya jelek kayak gini, karena kita nggak menggunakan gap. Kita pakai space between yang menyebabkan dia kayak begini. Nah, untuk gap nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi, untuk sekarang aku tambahin aja space Y2. Terus kalian anggap aja ini bagus. Cuekin aja kayak begini tampilannya. Oke? Nah, ini biarin aja dulu. Karena kita pakai space between. Nanti kalau kalian pakai flex, kalian bisa pakai gap supaya nggak kayak begini tampilannya. Oke, balik lagi. Di sini aku edit dulu ya, karena kita kelebihan elemen, tingginya nggak mencukupi, aku bakal ganti jadi dari H setengah menjadi min H setengah. Tuh. Oke, dia bakal ngikutin kalau misalnya kebanyakan dia bakal menambah tinggi ininya. Apa wrappernya. Oke, kayak gini teman-teman cara kerja flex wrap. Kalau misalnya dia udah penuh, dia bakal lanjut ke bawah naruhnya. Nah, aku bakal identifikasi dengan angka di sini supaya kalian bisa ngelihat urutannya ya. Jadi kalian bisa lihat cara kerja flex wrap itu kayak mana dan bakal berguna angka-angka ini nanti untuk flex kolom. Nah, apalagi tuh flex kolom nanti bakal kita bahas. Untuk sekarang aku bakal ngasih angka-angka dulu di sini. 18, 19. Ini enakan pakai perulangan ya biar nggak capek-capek, tapi udahlah. Nggak apa-apa. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Ups, save. Nah, ini sekarang udah ada angka buat identifikasinya. Nah, jadi kalian lihat urutannya 1 sampai 11 udah penuh, dia bakal lanjut ke kiri bawah. 12 sampai 22 penuh, lanjut kiri bawah lagi, dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari flex wrap.
dia bakal lanjutin ke bawah kalau udah nggak muat. Nah, ini bisa menjadi solusi buat kalian kalau kalian nggak mau websitenya kalian elemen-elemennya ke samping terus kayak tadi ketika menggunakan display flex. Lanjut, tadi aku ada nyinggung tentang flex column. Nah, untuk flex column ada di bagian flex direction. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi, flex column itu bukan cuma satu-satunya flex direction. Ada beberapa yaitu row, row reverse, call, dan call reverse. Secara default, flex bakal menggunakan flex row, di mana dia bakal dari kiri ke kanan. Nah, itu flex row. Terus-terusan. Nah, kalau flex column apa? Flex column itu dari atas ke bawah urutannya. Nah, kalian bakal lihat sendiri di sini. Jadi, aku liatin dulu. Kita nggak pakai flex direction. Secara default, dia bakal menggunakan flex row. Kayak begini. Nah, kalau kalian mau buktinya, aku bakal kasih flex row nama kelasnya. Nah, aku save. Lihat, nggak ada perbedaan. 1, 2, sampai 11 dari kiri ke kanan terus. Nah, sekarang aku bakal ganti jadi flex column menggunakan kelas yang namanya flex call. Jadinya kayak begini. Tuh. Kalian lihat atas ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bla 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 terus-terusan. Oke. Nah, itu dia flex call atau kita menggunakan flex dengan apa ya? Baris kolom. Jadi dari atas ke bawah urutan naruh elemennya. Oke, ngerti ya? Terus flex wrap ini bisa nggak ya? Coba aku lihat dulu. Aku agak-agak lupa. Flex wrap ini kayaknya cuman bisa untuk ini deh. Flex row. Jadi kalau ke bawah dia nggak lanjut ke samping ya. Soalnya aku tambah flex wrap di sini nggak bisa. Tuh, dia tetap ke bawah, nggak nyamping. Misalnya udah penuh, dia lanjut ke samping, enggak. Kalau kita inspect elemen, kita lihat hasilnya di bagian sini, tuh. Dia flex call jadinya kayak begini. Dia nggak ke samping ya. Walaupun udah kita tambahin flex wrap, juga dia nggak ke samping. Tuh. Oke. Jadi kalian kalau pakai flex call nggak bisa menuhin ke samping, dia ke bawah terus. Kalau kita apa ya ngapus flex call, flex wrap tadi juga tetap hasilnya kayak begini. Oke, jadi flex call ini digunakan buat naruh dari atas ke bawah. Bisa buat apa manfaatnya? Misalnya kalian mau naruh ini ya, mau naruh banner, terus di banner itu atau hero ya namanya, di hero itu mau naruh ada tulisan di tengah, kalian bisa pakai flex column terus tengahin ininya teksnya. Nah, itu mungkin bakal kita coba nanti ketika pembahasan justify content dan align items. Untuk sekarang kalian cukup tahu ada yang namanya flex direction column atau flex call nama kelasnya. Dia bakal naruh elemen dari atas ke bawah terus-terusan. Oke, lanjut. Selain flex call, kita punya yang lain ya. Ada flex row reverse dan flex call reverse. Dari kata-katanya aja reverse, artinya adalah kebalikan. Jadi kalau flex row kiri ke kanan, maka kalau flex row reverse seharusnya dia bakal jadi kanan ke kiri. Kita lihat gimana jadinya kalau kita pakai flex row reverse. Oke, aku balikin dulu flex row, save. Kalian lihat hasilnya kayak begini. Kiri kanan, ini gara-gara aku hapus tadi flex wrap-nya. Jadinya dia enggak ke bawah. Nah, lihat flex row kiri ke kanan 1 sampai 11, kiri ke kanan. Lanjutin 12 sampai 22 mulai dari kiri kanan dan seterusnya. Sekarang aku bakal tambahin tulisan jadi flex wrap reverse yang artinya kebalikan dari kok flex wrap reverse. Flex row reverse. Save. Nah, kalian bisa lihat 1 mulai dari kanan, yang tadinya 1 di kiri dan 11 di kanan, sekarang kebalik. 1 mulai dari kanan ke kiri. 1 sampai 11 udah selesai, udah penuh, mulai dari 12 sampai 22. Sama urutannya kanan ke kiri. Jadi intinya flex row itu flex row reverse itu kebalikan dari flex row. Flex row itu kiri ke kanan, flex row reverse kanan ke kiri. Oh iya, aku mau coba tadi ada flex wrap reverse. Coba apa yang terjadi. Nah,
Flex wrap reverse bisa kayak begini teman-teman. Tadi kalau flex wrap aja kayak begini, mulai dari kanan ke kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, ketika kita tambahin flex wrap reverse, kebalikan dari flex wrap, maka mulai dari bawah, kanan, kiri. Karena kita menggunakan flex wrap reverse dan flex wrap reverse, jadi wrapnya mulai dari bawah dulu. Yang tadinya wrapnya dari atas, sekarang wrapnya dari bawah. Terus urutannya pun jadi kanan ke kiri karena kita pakai flex row reverse. Kalau kita ganti jadi flex row aja, maka dia dari kiri ke kanan, tapi mulainya dari bawah. Nah, jadi flex wrap juga bisa kita reverse ya. Oke, udah ngerti? Kita hapus flex wrap reverse, kita balikin jadi flex wrap biasa, maka mulainya dari atas, bukan dari bawah lagi. Oke, itu tadi dari flex row reverse. Mulainya dari kanan ke kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, sekarang kita ada flex call tadi ya. Kita ganti flex call. Ups. Flex call. Mulainya gini ya. Nah, sekarang kita coba flex call reverse save. Jadinya apa? Ya pasti mulai dari bawah dong. Bawah ke atas. Karena flex call kan atas ke bawah. Maka kalau flex call reverse dia bawah ke atas. Nah, kayak begitu aja sih. Intinya reverse itu kebalikan dari sebagaimana mestinya. Lanjut, di Flexbox ada yang namanya Flex Basis. Di Flex Basis, kalian bisa nentuin lebar dari atau ukuran dari elemen kalian selama dia masih ada di dalam lingkup wrapper yang menggunakan displaynya Flexbox atau Flex. Nah, dengan menggunakan basis ini kalian nggak perlu capek-capek ngitung lebar wrapper kalian berapa, terus dibagi 3, dibagi 4, kalau kalian mau bagi rata, nggak usah, karena kita udah dibagiin kelasnya. Tuh, ada yang 1/2, 1/3, dan lain-lain. Ada yang pakai 12 kolom. Aku lebih suka pakai yang 12 kolom ya, pakai hitung-hitungan matematika dasar aja nanti. Kalau misalnya mau bikin 3 elemen di dalam satu baris, kalian tinggal pakai 4/12 aja. Karena 4/12 itu kita artinya bikin 3 elemen di dalam satu baris. Nah, nanti kita bisa coba-coba sendiri. Oke, untuk basis ini udah banyak banget kelasnya, mulai dari basis 0, yang mana ukurannya 0px, sampai basis 96 dan auto nih. Nah, ini udah ada ukurannya masing-masing. Kita coba aja ya, biar kalian lebih ngerti. Pertama, kita bakal hapus semua yang ada di sini. Hapus. Terus kita bakal ganti menggunakan flex row. Karena flex row ini secara default udah digunakan sama flex, jadi kita nggak perlu ngasih flex row lagi. Terus untuk flex wrap nggak usah dulu karena kita nggak bikin banyak-banyak elemennya. Untuk space X nggak apa-apa, space Y nggak usah. Karena kita kasih jarak aja dari kiri ke kanan. Oke, nice. Kayak begini, save. Jadilah kayak begini. Kotak. Karena ini min height ya, jadi masih kayak begini. Aku bakal balikin dia jadi fix height, setengah dari screen. Oke, nice. Sekarang aku bakal bikin beberapa div, 3 aja mungkin cukup ya. Di sini, div kelas bg til 300 kayak begini. Aku kasih 1, terus 2, dan 3. Kalau kita save, hasilnya kayak begini. Ingat, ini secara default kayak begini. Karena apa? Karena kalau di dalam Flexbox dia bakal menuhin tingginya. Sepanjang apa atau setinggi apa wrappernya dia bakal menuhin. Jadi kalau aku kasih pun H full, dia bakal full juga tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi ini biarin aja, kita nggak usah kasih height-nya dulu. Ups. H setengah, save. Oke. Kita nggak usah apa-apain dulu. Oke, kalian nggak kasih width atau lebar dari elemen kalian, jadinya kayak begini. Backgroundnya cuman sebanyak angka yang ada atau teks yang ada di div tersebut. Nah, kalian mau bikin elemen-elemen ini sama rata menuhin wrappernya. Gimana caranya? Kayak yang aku bilang tadi, kita bisa menggunakan flex basis. Tapi sebelum kita penuhin sesuai persentase ya, misalnya 3 bagi rata, kita coba dulu kelas yang
udah fix, yaitu basis 1 sampai basis 0 sampai basis 96 ini dia bakal menghasilkan lebar yang udah ditentuin size dari pixelnya. Oke, kita coba. Aku bakal nambahin di yang satu ini basis 0. Dia yang terjadi adalah kayak begitu, nggak pengaruh. Karena kita nggak ngasih lebar 0px, tapi kita punya lebar sebanyak teks yang angka 1 ini. Maka dia tetap punya ukuran kayak begini. Oke, kita ganti jadi basis 1. Yang terjadi adalah sama. Karena 1 cuman 4 pixel. Nah, kita bakal ganti langsung banyak aja basis 32 save. Yang terjadi adalah makin lebar. Nah, ini adalah basis 32 sebanyak 32 128 pixel. Nah, dengan menggunakan kelas basis 32 di dalam wrapper yang displaynya Flexbox, kita udah ngasih sebuah ukuran dengan basis 32 yaitu 128 pixel. Nih, inspect elemen. Kalau kalian mau lihat, scroll aja ke bawah. Ini dia 128 lebarnya. Oke, 128 kalau kita menggunakan basis 32. Nah, sekarang kita coba basis 96 yang lebar. Save. Kalian bakal mendapatkan lebar yang kayak begini sesuai dari kelasnya. Basis 96 yaitu 384 pixel. Aduh, belepotan banget hari ini aku ngomong. Oke, basis 96 itu 24 rem atau 384 pixel. Kalau kalian klik kanan inspect elemen, tuh kalian bakal mendapatkan lebar dari elemen kalian yaitu 384 pixel. Nah, jadi gitu ya, untuk basis-basis udah ada wave-wave-nya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek bikin styling wave segini, wave segitu. Oke, ingat basis ini cuman berlaku di dalam wrapper yang displaynya flex. Kalau aku hapus flex, yang terjadi adalah tuh, nggak ngaruh apa-apa. Oke, basis ini cuman ada di dalam Flexbox. Nah, sekarang basis full. Apa yang terjadi kalau basis full? Save. Tuh, basis full dia bakal menuhin sampai penuh. Jadi, seberapapun sisanya dia bakal menuhin. Nih, coba aku bakal ganti ini yang tadinya basis 32 jadi basis 96. Kalian lihat ukuran ukuran div 3 ini fullnya segini. Kalau aku ganti 1 jadi 96, seharusnya ini kan jadi makin lebar dan 3 bakal makin kecil. Benar nggak teorinya kayak begitu? Kita coba save dan benar. 1 makin lebar, yang 3 makin kecil. Karena apa? Karena basis full dia bakal menuhin sesuai wrappernya berapapun itu. Kalau kecil ya udah, yang penting penuh. Kalau lebar ya udah dia bakal menuhin juga. Nah, itu wave full. Nah, kalian bisa coba-coba kelas-kelas basis ini di sini. Oke, nice. Selanjutnya kita bakal coba yang persentase. Aku lebih suka kayak yang udah aku bilang ya, aku lebih suka make 12 kolom untuk satu lebar kayak begini. Aku lebih suka hitungan 12 kolom. Jadi, kita bisa pakai yang persentase-persentase. Kalau misalnya kalian mau naruh 3 elemen sama rata lebarnya ke dalam satu wrapper full, kalian bisa pakai ini. Ada banyak, tapi yang aku suka adalah kita pakai hitungan 12 kolom. Sebenarnya tanpa 12 kolom bisa juga, tapi nggak apa-apa, aku pakai 12 kolom dulu biar kalian ngerti. Contoh, kita kayak begini, aku mau elemen ini bagi rata sebanyak 3 sampai full wrappernya. Aku bisa menggunakan basis 4 per 12. 4 per 12, 1 per 3 hasilnya sama aja. Jadi kita naruh basis 4 per 12. Aku copy paste aja lah ya biar cepat. Save. Tuh, lihat. Jadi aku punya 3 elemen dengan lebar yang sama menuhin wrappernya dengan menggunakan basis 4 per 12. Jadi aku naruh 3 elemen. Nah, kalau kalian nggak mau 4 per 12, ada hitungan yang lebih gampang lagi, yaitu 1 per 3. Jadi, di dalam sini kita hitung muat 3 elemen. Karena kita mau bagi rata, jadi kita taruh 1 dari 3. Jadi 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Itu bisa juga.
1/3, ini kita ganti 1/3, ganti 1/3, save. Nah, sama aja hasilnya. Oke, ngerti ya? Tapi, kayak yang aku bilang tadi, aku lebih suka yang 12 kolom. Aku terlalu capek ngapalin sebanyak-banyak ini kelasnya, ada 1/2, 1/3, 1/4, habis itu 2/4, dan lain-lain. Aku terlalu males untuk ngapalin sebanyak ini kelas, jadi aku pakai 12 kolom aja, jadi tinggal hitung-hitung aja. Nah, misalnya kayak mana lagi? Kalau kalian mau naruh 4 elemen di sini. Misalnya aku tambah 1 elemen lagi, 4 di sini, hasilnya kayak begini. Aku nggak mau, aku pakai hitungan per 12. Jadi karena aku mau naruh 3 elemen, aku bisa naruh 3/12. Ini juga 3/12. 3/12. Save. Hasilnya kayak begini, kebagi rata. Nah, kalian mungkin tadi ngelihat ya, walaupun aku naruh 1/3, tapi dia kebagi rata ini semua. Kenapa begitu? Ya, itu karena sifat dari flex. Nah, ini nanti ada lagi nih, banyak banget teori tentang flexbox ini. Jadi kalau nggak muat, dia bakal muat-muatin. Oke? Kayak biasa ya, dia bakal muat-muatin kalau nggak muat. Nah, jadi supaya lebih teratur, kalian bisa pakai hitung-hitungan aja deh. 12 kolom, kalau aku, kesukaan aku sih 12 kolom, tinggal hitung-hitung aja. Oke, kita nggak selalu bagi rata, kita bisa bagi yang lain-lain, misalnya kayak begini. Kalian mau 1 ini kecil, 2 lebar, 3 kecil. Gimana caranya? Kalian bisa pakai hitung-hitungan setengah, misalnya untuk yang tengah, aku mau lebarnya setengah. Tuh, lihat, dia bakal lebih gede. Pokoknya ini cuma hitung-hitungan matematika aja, teman-teman. Kalian ngasih lebar sesuai pecahan aja. Kalau dibagi lebih lebar, dia bakal jadi lebih lebar. Nah, misalnya, ini kan 2 udah lebar. Aku mau 1 sama 3 ini sama lebarnya. Ya udah, gampang banget. Kalian bisa kasih 1/4 di sini, dan 1/4 di 3. Jadi, 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. 2/4 itu berapa? Setengah. Setengah sama setengah. Hasilnya 1 dan 3 ini kalau digabungin bakal selebar 2. Nah, ini cuma matematika dasar, beneran deh, pecah-pecahan doang. Kalian cukup menggunakan skill matematika dasar kalian tentang pecah-pecahan, kalian bakal bisa menggunakan basis di flexbox ini. Oke, kayak gitu aja tentang flex basis. Kalian bisa nempatin atau bisa ngatur elemen lebarnya semana, tergantung keinginan kalian. Lanjut, di flexbox ada yang namanya FlexGrow. FlexGrow itu apa sih? Jadi FlexGrow itu adalah sebuah cara untuk mengkontrol sebuah elemen di dalam wrapper yang menggunakan display flex itu. Dia bisa ngatur apakah dia bisa melebar, menambahkan size-nya ya maksudnya, sesuai kondisi atau enggak. Nah, kita bisa ngasih setting kayak gitu. Jadi kelasnya udah ada 2 yang dibikin sama Tailwind. Ada grow sama grow 0, di mana grow itu dia bakal membiarkan sebuah elemen bakal ngelebar sesuai lebar dari wrappernya. Jadi kalau misalnya kalian lebar banget, kalian taruh sebuah kelas grow untuk flex grow di sebuah elemen, dia bakal menuhin dari lebar dari wrapper tersebut. Kalau grow 0 dia nggak bakal menuhin lebar tersebut. Nah, mungkin kalau teori aja kalian bingung, kita bakal langsung ke prakteknya ya. Aku udah hapus, dan di sini aku bakal bikin sebuah div kelas til 300, 1, 2, dan 3. Jadi kalau aku save, kalian bakal lihat kayak begini tampilannya. Ups, sorry, kenapa ini teks seharusnya BG, sorry. Seharusnya ini BG til 300. Nah, ini dia. Kayak biasa ya tampilannya kayak begini. Kalau kalian lihat, di sini mereka nggak ada lebar dari background atau nggak ada ukuran size dari tiap-tiap div elemen ini. Jadi dia bakal nempatin sebanyak teks yang ada. Kalau aku giniin pun, dia bakal melebar sesuai teks yang ada. Oke? Jadi secara default dia ngikutin teks yang ada. Nah, kita bakal coba menggunakan FlexGrow di sini. Kayak yang aku bilang tadi, FlexGrow adalah kita bakal setting sebuah elemen. Kalau kita kasih FlexGrow, dia bakal nempatin selebar wrappernya.
Gimana? Kita coba aja ya supaya ngerti. Aku bakal naruh flex grow di 3. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grow save. 3 bakal menuhin lebar dari wrappernya. Tuh, yang tadinya ukurannya cuma segini, kayak ada 1 dan 2 lebarnya. Sekarang kita kasih grow, dia bakal menuhin lebar dari ini. Dari apa namanya? Dari wrappernya. Nah, sekarang aku coba implementasi flex grow kedua juga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kayak begini. 2 juga bakal menambah lebar. Ingat, kita ngasih flex grow kedua dan ketiga, maka dia bakal bagi rata lebarnya. Supaya adil, dia bagi rata. 2 sama 3 lebarnya sama. Coba kita lihat benar nggak kebagi rata. Lebar 2 adalah 495,688. Lebar 3, ups. Ingat 495,688. Lebar 3 juga 495,688. Jadi sama tuh. Bagi rata dia. Oke, sekarang apa yang terjadi kalau aku kasih 1 flex grow juga? Grow save. Nah, dia bakal lebar juga. Kalau kalian lihat, semua bakal sama ukurannya. Dibagi 3 karena semuanya dapat flex grow tuh 333. Ups, ini juga 333 328, 333 328. Jadi semuanya sama 333 328. Nah, itu yang terjadi kalau kita kasih flex grow ke elemen kita. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita kasih flex grow-nya none? Kita pakai kelas 0. Yang terjadi adalah secara default yaitu dia nggak grow. Oke? Jadi buat apa dong grow ada kelas yang grow 0? Kalau misalnya defaultnya ini adalah grow 0. Ini bisa dilakukan untuk responsive web design. Jadi misalnya aku bakal kasih ketika dia ukurannya adalah LG, maka grow-nya 0. Ketika default dia maka grow. Nah, hasilnya apa? Save. Lihat. Ini large, maka dia pakai grow 0, yaitu enggak grow. Ketika aku kecilin layarnya, yang terjadi adalah tuh melebar dia jadi grow. Nah, itu guna dari default ya untuk responsive web design. Bisa kalian tambah-tambahin kelas default itu. Lihat, 1 ini aku gedein aja deh biar jelas. 1 ukurannya segini, ketika aku kecilin dia bakal grow. Ketika aku lebarin dia bakal small lagi atau grow-nya 0. Nah, ini tentang responsive web design, bakal ada pembahasan sendiri. Yang sekarang ini cukup kalian ketahui aja, ternyata kelas default ini bisa dilakukan kayak begini. Sesuai, ini apa namanya ya? Kok aku lupa, media screen. Ya, media screen. Nah, ini bisa dilakukan kayak begini. Oke, itu cukup kalian tahu aja, intermezzo aja. Karena untuk responsive web design ada pembahasannya sendiri nanti. Oke, nice. Itu tentang grow, dia bakal menuhin lebar dari wrappernya. Sekarang apa yang terjadi kalau kita kasih initial atau lebar initial dari tiap-tiap elemen ini? Tanpa grow dulu kita bikin ya. Grow ini aku hapus, balik ke semula. Untuk 1 aku bakal kasih dia basis 30. Ups, basis 30 nggak ada ya. 32, basis 32. Yang kedua aku kasih basis 52. Yang ketiga aku kasih basis 96. Yang terjadi save kayak begini lebarnya masing-masing. Apa yang terjadi kalau aku kasih grow di 3? Sama, 3 bakal menuhin lebar wrappernya. Sekarang apa yang terjadi kalau aku kasih grow kedua? Aku kasih grow kedua sama, tapi bedanya adalah apa? Kalian lihat perbandingan 2 dan 3 nggak sama lebar. Jadi grow ini juga dipengaruhi dari lebar initial dari elemen kalian. Jadi yang inisialnya basis 96 lebih lebar daripada basis 52. Ketika dikasih grow, maka grow-nya pun juga nggak sama besar. Maka grow-nya bakal lebih besar yang basis 96 daripada basis 52. Kalau kalian inspect elemen dan lihat lebarnya, kalian bisa lihat di sini. Scroll ke bawah. Nih, untuk yang basis 96, lebarnya menjadi 524 pixel, sedangkan basis yang 52, lebarnya 348 pixel. Nah, itu dia. Seharusnya kalau aku kasih grow juga di 1,
maka yang terjadi adalah sama. Satu bakal melebar, tapi ingat, ukurannya nggak bakal sama size-nya. Karena dia udah punya masing-masing basis ukurannya atau initial width-nya. Jadi nggak bakal sama. Oke, itu dia tentang grow, teman-teman. Lanjut, ada yang namanya flex shrink yang merupakan lawan dari flex grow. Kalau flex grow adalah bikin elemen itu bertambah besar, shrink ini atau flex shrink ini gunanya untuk mengurangi ukuran dari elemen. Nah, untuk kelas-kelasnya hampir sama kayak grow, dia cuma ada 2 kelas. Kalau grow kan grow sama grow 0, kalau shrink sama shrink dan shrink 0, dimana shrink itu dia bakal ngasih ngasih efek shrink kalau kita kasih kelas shrink, sedangkan shrink 0 nggak kita kasih. Oke, aku bakal liatin ke kalian. Aku udah bikin kayak begini, yang mana basis 32, basis 5296. 32, 5296. Secara default, Flexbox adalah responsif. Jadi, aku punya ukuran segini perbandingannya. Aku gedein aja. Nah, aku punya perbandingan 1, 2, 3, lebarnya masing-masing kayak gini. Kalau aku kecilin layarnya, maka semua elemen bakal mengecil sesuai ukurannya masing-masing. Nah, ini sifat default dari Flexbox ya. Bakal responsif terhadap layar kalian. Tapi dengan catatan, masing-masing ada initial width-nya. 1, 2, 3. Walaupun mereka sama-sama mengecil, tapi rasio mereka tetap pada dasarnya. 3 lebih gede dari 2 dan lebih gede dari 1. Nah, ini sifat dasar dari Flexbox. Nah, ada yang namanya kelas shrink. Shrink itu apa? Shrink itu untuk mengecilkan. Kayak begini contohnya. Jadi secara default pun tanpa kalian kasih shrink ya. Coba aku kasih shrink. Di tiap kelasnya. Save. Nah, aku refresh. Kalian lihat, tanpa kalian kasih shrink tadi, atau kalian kasih shrink ini, sama. Yaitu dia responsif. Kalau kecil dia bakal membiarkan atau nyuruh elemennya ngikut kecil. Nah, jadi walaupun kalian nggak tulis kelas shrink di elemen kalian, sifat dasarnya udah shrink. Bisa mengecil sesuai ukuran layar. Nah, yang jadi bukan problem ya, bukan kelas juga, style lainnya, yaitu kita bisa nggak ngikutin sifat dasar dari Flexbox, di mana dengan menggunakan shrink 0, kita udah tahu kelasnya, dengan menggunakan shrink 0, kita bisa ngasih tahu elemen, hoi, nggak usah ikutin aturan Flexbox. Kau nggak usah mengecil, tetap pada lebar yang kau punya. Nah, itu kita bisa menggunakan shrink 0. Gimana caranya? Ya udah, kalian tinggal kasih shrink 0. Kayak begitu aja. Nah, kita lihat ya, aku lebarin dulu. Aku save. Yang terjadi adalah, yang tadi defaultnya kan 1, 2, 3 ini ikut mengecil sesuai lebar dari ini kalian, layar kalian. Sekarang aku implementasi shrink 0 di elemen yang ketiga, yang terjadi adalah, lihat, 3 nggak mengecil. Aku gedein. Tuh, aku gedein aja lagi. Tuh, kalian lihat. 3 mempertahankan ukuran dia. Dia nggak mengecil tuh. Sedangkan 1, 2 mengecil. 3 nggak mengecil. Nah, itu fungsi dari shrink 0, yaitu kita nggak membiarkan elemen kita ikut mengecil kalau layar dikecilin. Nah, jadi kalian udah ngerti tentang shrink ya. Jadi lawan dari grow ke shrink itu. Grow itu membiarkan suatu elemen membesar dan tidak membiarkan membesar. Sedangkan untuk shrink adalah membiarkan elemen mengecil dan tidak membiarkan elemen mengecil. Nah, itu aja tentang flex shrink. Sebenarnya, kalian bisa implementasi flex grow dan flex shrink secara bersamaan untuk sebuah elemen. Jadi, kalian nggak usah, nggak usah bingung kalau kalian nantinya nerusin project orang, mungkin bakal ketemu grow dan shrink dilakukan bersamaan. Jadi, kalian bisa lihat contohnya kayak begini. Ini aku udah bikin ya, kayak begini, dengan width masing-masing 32, 52, dan 96. Lebih gede, menengah, dan kecil. Nah, kan kalau kita kasih grow 0, artinya
kita nggak membiarkan elemen yang nomor 3 ini membesar. Jadi kalian lihat dia nggak membesar. Terus kalau kasih grow, dia membesar. Oke, anggap aja aku mau bikin dia ini nggak boleh membesar, tapi boleh mengecil kalau layarnya dikecilin. Kita bisa menggunakan grow dan shrink dengan bersamaan. Jadi nggak boleh membesar, kita kasih grow 0. Terus dia boleh mengecil, kita boleh kasih shrink. Jadi kalau dilihat inspect elemen, kalian lihat di sini dia nggak membesar, nggak menuhin lebar wrappernya. Aku gedein dulu. Nah, nggak menuhin lebar dari wrappernya, tapi ketika aku kecilin, dia bisa mengecil tuh. Jadi kita bisa menggunakan shrink dan grow secara bersamaan. Nah, ada cara lebih efisien daripada naruh grow dan shrink secara bersamaan kayak gini, yaitu menggunakan flex. Jadi kita balik lagi ke pembahasan flex. Kita tadi udah ngebahas tentang kelas flex, tapi belum ngebahas tentang flex 1, flex auto, initial, dan none. Nah, ini flex bla 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 ini adalah penggunaan flex, penggunaan grow dan shrink dengan cara yang lebih singkat. Nah, kalian bisa baca sendiri nih. Flex initial allow atau membolehkan elemen di dalam flexbox ya. Boleh mengecil tapi nggak boleh membesar. Lihat, boleh mengecil tapi nggak boleh membesar. Ini boleh mengecil nggak boleh membesar. Nah, daripada kita ngetik banyak-banyak grow 0 shrink 1, kita bisa menggunakan initial. Kayak gitu. Terus ada flex 1, yaitu boleh elemen itu membesar dan mengecil. Ini nggak usah bahas dulu ya. Boleh membesar dan mengecil. Nah, kalau boleh membesar dan mengecil apa? Grow dan shrink. Daripada capek-capek ngetik grow dan shrink, kalian bisa ganti dengan flex 1. Kayak gitu. Nah, oke. Jadi kita bakal bahas pelan-pelan ya, satu persatu. Pertama, flex initial. Kita membolehkan item atau elemen itu mengecil tapi nggak membesar dengan melihat dari ukuran size-nya, size awalnya ini. Oke, aku bakal liatin ke kalian. Di sini aku hapus dan aku save. Lihat, kita punya ukuran kayak begini. Kita fokus ke 3 aja ya. 1, 2, 3 ada lebarnya masing-masing. 3 ini 96. Nah, kita coba implementasi flex initial yang mana artinya boleh shrink tapi nggak boleh membesar dengan melihat ukuran dari awalnya. Awal ukurannya apa? Jadi kayak begini. Aku bakal kasih flex initial. Save. Yang terjadi adalah apa? Dia nggak membesar, lihat lebarnya segini tapi dia nggak ikut lebar wrappernya. Tapi ketika dikecilin, dia mengecil. Tuh. Oke? Nah, ini belum kelihatan yang artinya dari lihat ukuran aslinya. Kalau mau kelihatan, kita juga harus naruh flex initial di yang nomor 2. Nah, lihat. 1 dan 2 sekarang kayak begini. Nah, ketika dikecilin, dia mengecil. Tapi dengan catatan, lihat ukuran aslinya. Ukuran aslinya adalah 3 lebih gede daripada 2. Nah, jadi ketika dikecilin pun, dia bakal kayak begini. 3 ukurannya tetap lebih gede daripada 2. Ya, kayak begitu. Nah, kalau kalian mau ngeliat, kan itu emang kayak begitu. Emang ada. Nggak ngeliat size-nya. Ada. Oke, kita coba intip dulu menggunakan yang ignoring initial size. Tapi ignoring initial size, sebentar ya aku lihat. Sayangnya nggak ada ya. Ignoring semuanya. Yang initial ini ngelihat dari size awal. Ignoring flex 1 grow needed. Oke, ternyata nggak ada teman-teman. Jadi bakal lihat di sini deh ignoring nanti. Oke, jadi untuk flex initial tetap ngelihat pada ukuran awal dari elemen kalian. Kalau misalnya ini ada contohnya di sini. Kalau misalnya dikecilin, sama-sama dikecilin, hasilnya adalah 3 tetap lebih gede ukurannya daripada 2. Karena ukuran awalnya adalah 3 lebih gede dari 2 ini. 96 dan 52. Nanti kalian bakal lihat ya.
pas ngebahas yang satu lagi yaitu flex 1. Oke, untuk sekarang flex initial udah ngerti ya. Flex initial adalah pengganti dari grow 0 dan string. Daripada nulis grow 0 string, kalian tulis aja flex initial. Jadinya kayak begini. Sekarang lanjut yaitu flex 1. Flex 1 itu adalah boleh grow, boleh string, ignoring initial size. Jadi dia bakal dibolehin membesar, dibolehin mengecil, tapi dia nggak peduli ukuran awalnya. Nah ini dia yang aku ngeliatin ke kalian, nggak peduli ukuran awalnya. Kita bakal implementasi flex 1 untuk 3 dan flex 1 untuk 2. Kalian lihat save. Nah di sini kalian bisa lihat 3 dan 2 sama-sama membesar karena dia menuhin lebar dari wrappernya. Tapi kalian lihat 2 dan 3 ini lebarnya sama. Padahal secara initial size yang nomor 3 ini lebih lebar daripada yang nomor 2 tuh. W96 untuk 3, W52 untuk 2. Tapi ketika kita implementasi flex 1, dia melebar, ukurannya jadi sama. Kalian lihat, ukurannya emang sama. Scroll ke bawah. Yang 3 lebarnya 436 pixel. Yang 2 juga 436 pixel. Nah, itu dia flex 1 yang ignore initial size. Dia nggak peduli ukuran awalnya 2 lebih kecil dari 3. Ketika dia grow, dia bakal sama besar dengan 3. Ketika dia string, juga bakal sama besar dengan 3 tuh. Lihat, 1 nggak ngapa-ngapain, 2 dan 3 ini string. Ukurannya sama, 25 pixel. Yang ketiga juga 25 pixel. Nah, itu dia teman-teman yang aku bilang nggak peduli initial size-nya. Yang flex initial tadi kan peduli dengan initial size. Persentasenya pasti berbeda antara kotak 2 dan kotak 3. Dengan menggunakan flex 1, dia nggak peduli persentasenya. Harus sama 2 dan 3. Kalau string dia sama-sama lebar, kalau grow juga sama-sama lebar. Nggak peduli initial size-nya. Nah, itu penggunaan flex 1. Terus flex auto apa? Flex auto yaitu kita membiarkan elemen kita grow dan string, tapi dilihat dari initial size. Nah, flex auto ini merupakan lawan dari flex 1. Flex 1 itu boleh grow, boleh string, tapi ignore initial size. Sedangkan kalau flex auto boleh grow, boleh string, tapi lihat initial size-nya. Jadi kalau kita implementasi flex auto di sini 3 bakal lebih besar daripada 2 karena initial size 3 lebih besar daripada 2, 96 dan 52. Oke, aku liatin ke kalian. Kita ganti flex 1 jadi flex auto, yang nomor 3 juga ganti jadi flex auto. Kalian lihat, save. Tuh, 3 lebih gede daripada 2. Dikecilin pun tetap 3 lebih besar daripada 2 ukurannya. Sedangkan kalau digedein juga tetap 3 lebih besar dari 2. Kita buktikan 3 ukurannya 524 pixel, 2 ukurannya 348 tuh. Jadi lebih gede 3 daripada 2. Kalau aku kecilin pun, lihat. Yang 3 ukurannya 203, yang 2 ukurannya 110062. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya antara flex 1 dan flex auto. Flex 1 ignoring initial size, flex auto dia ngelihat initial size. Oke, terus selanjutnya ada yang namanya none. None ini apa? Yaitu kita tidak membiarkan elemen kita grow dan string. Nah, ini kayak masa bodoh lah ya. Aku bakal kasih flex none ketiga. Lihat, yang terjadi adalah save. Dia ukurannya tetap segini 3. Ketika aku kecilin, nih ya, ini 3. 2. Ketika aku kecilin, tunggu 50%. Ketika aku kecilin, tuh dia masa bodoh. Lihat ukurannya tetap segini. Tuh. Walaupun wrappernya mengecil, dia tetap ukurannya segitu. Nah, itu arti dari flex none. Oke, jadi sekarang kalian seharusnya udah ngerti perbedaan ini semua. Flex 1, flex auto, flex initial, dan flex none. Akhirnya kita nyampe ke pembahasan gap. Yang sebelumnya kita pakai space between ya buat ngasih jarak. Jadi sebagai pengingat aku liatin dulu ke kalian. Aku bakal bikin kotak-kotak-kotak yaitu
kelas W32, terus H32, terus BG Tiel 300. Aku mau bikin sebanyak 36 elemen. Terus aku mau bikin dia ini ada hitungannya. Ups. Dolar. Enter. Nah, ini dia. Ada 36 elemen. Aku save dan lihat hasilnya kayak begini. Ini adalah sifat asli dari Flex ya. Nggak ada spasi dan ke kanan terus. Jadi ketika mau ngasih spasi apa? Tadi kan kita pakai kelas space between dengan sumbu X sebanyak 2. Save. Kayak begini. Oke, ini bagus. Terus, apa yang terjadi kalau kita kasih flex wrap? Dimana kalau udah penuh dia ke bawah. Jadinya kayak begini. Flex wrap. Save. Lihat, ini dia hasil dari space between. Jelek banget. Oke, ini aku ganti dulu ya jadi min height. Save. Nah, ini dia. Nah, balik lagi ke elemen-elemen kita. Jelek banget space between. Nah, coba kita pakai solusi lain. Tadi kan space between-nya sumbu X. Sekarang kita tambahin space between sumbu Y. Di sini space Y sebesar 2. Save. Lihat, agak rapi. Tapi lihat, yang sebelah kiri tetap kayak gini. Nggak enak banget dilihat. Nah, solusinya apa? Ada yang namanya gap untuk display flexbox. Jadi kalian nggak perlu pakai space X dan space Y. Save, lihat. Kayak gini. Kalian cukup tambahin kelas gap aja. Berapa? Nah, ada banyak. Coba gap 2 sebesar 8 pixel. Save. Lihat. Horizontal dan vertikal sama, ada gapnya sebesar 8 pixel. Nah, klik kanan, inspect elemen. Kita lihat bagian bawah. Tuh. Gapnya dia dihitung di border ya jadinya ya. Coba aku lihat dulu. Bukan deh seharusnya ini. Nah, scroll ke bawah, lihat di sini 128. Enggak ya? Bukan di elemennya. Jadi gap itu bukan ada di elemen tapi ada di parent-nya. Itu dia. 4 kiri, 4 kanan, sorry terbalik. 4 kiri, 4 kanan, 4 atas, 4 bawah. Jadi kalau dihitung 8 horizontal, 8 vertikal. Nah, itu adalah efek dari gap 2. Ngasih jarak antara elemen sebesar 8 pixel. Yang mana hitungannya vertikal ya, 8, horizontal 4, atau atas 4 pixel, bawah 4 pixel, kiri 4 pixel, kanan 4 pixel. Jadi gap itu ngasih jarak antara sumbu X dan sumbu Y sesuai yang kalian pilih kelasnya. Nah, kalau lihat di dokumentasi ada banyak banget kelas-kelas yang dibikin untuk gap. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Coba-coba sendiri ininya apa namanya buat eksperimen gitulah. Oke, ini ada banyak banget bisa kalian tes. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja tentang gap, cuman ngasih jarak doang deh. Oke, silakan coba-coba aja kelas-kelas yang ada di Tailwind CSS yang mana setting atau setup dari gap ini. Selanjutnya kita bahas tentang order. Order ini fungsinya adalah mengatur urutan item-item yang ada di dalam Flexbox. Nah, order ini juga udah ada di CSS, cuman di Tailwind dibikinin kelasnya. Kalian bisa lihat sendiri, ada banyak ya dibikinin order-ordernya. Jadi kalau order 1, dia isinya 1, dan seterusnya. Mungkin yang beda, kalian bisa lihat order first dan order last, terus order none ini udah secara default udah diimplementasi. Jadi mungkin yang perlu kalian perhatikan ada first, last. Terus yang lain cuman order-order biasa aja. Fungsi order tadi kayak yang udah aku bilang, yaitu menentukan urutan. Nah, kalau misalnya ada satu objek ordernya 2 atau 1 dan yang lainnya 0, pasti yang objek tersebut atau elemen tersebut yang ordernya 1 atau 2 bakal taruh di belakangan. Nah, kita bakal lihat ya, praktek aja langsung supaya kalian ngerti. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau minta maaf karena kelas ini nggak ada sebenarnya. Nah, jadi efek dari itu adalah ya nggak ada kelas yang kepake. Jadi dia cuman
default tingginya ngikutin objek atau elemen yang ada isinya. Oke, jadi MH setengah ini nggak ada kelasnya ya teman-teman, sorry. Oke, jadi aku bakal balikin H setengah buat tinggi sebesar setengah screen. Oke, sekarang aku udah punya 1, 2, 3, sampai 10 elemen kayak begini urutannya. Jadi kalau kalian nggak ngasih kelas order, urutannya bakal sesuai yang ditulis duluan. Jadi 1 ya duluan ditaruh, 2 duluan, 3 duluan, dan seterusnya sampai 10. Nah, kita bisa ngatur urutan dari elemen-elemen kita menggunakan kelas order. Jadi buat nentuin urutannya. Misalnya, aku bakal naruh order dengan urutan 2 untuk yang pertama ini. Yang terjadi adalah save. Yang 1 ternyata ditaruh paling belakangan. Loh, kenapa? Kan aku naruh order 2, seharusnya taruh di sini dong 1. Nggak gitu, teman-teman. Jadi, kayak yang gue bilang tadi, secara default semua elemen ordernya adalah 0. Nah, karena ini ordernya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cuman 1 yang ordernya 2. Antara 0 dan 2, mana yang lebih tinggi ordernya? Tentu aja yang lebih tinggi ordernya 2. Karena lebih gede daripada 0, maka dia taruh paling ujung. Nah, jadi nggak peduli mau 2 kek, mau 9, mau 1, dia bakal taruh di ujung. Karena jika dibandingin dengan elemen yang lain itu ordernya 0, sedangkan ini ordernya 2. Itu. Nah, sekarang aku bakal tambah lagi. Untuk 6, aku kasih order 1. Yang terjadi apa? Save. Maka 6 bakal ditaruh sebelum 1. Kenapa? Karena untuk yang kotak 6 atau elemen 6 ini aku kasih kelas order 1. Sedangkan yang kotak 1 ini ordernya 2. Order 1 sama order 2 gedean mana? Gedean order 2. Maka dari itu karena order 2 paling gede daripada order 1, maka order 2 bakal ditaruh setelah order 1. Nah, taruh dulu 6, baru taruh 1. Sekarang kita coba order pada kotak 3, yaitu order 3. Yang terjadi apa? Seharusnya yang terjadi 3 bakal ditaruh setelah 1. Karena order 3 lebih gede daripada order 2 dan lebih gede dari order 1. Coba save. Lihat, 3 taruh paling ujung setelah kotak atau elemen 1. Nah, jadi kayak gitu aja cara kerja order. Siapa order paling gede, dia taruh paling belakangan. Secara default, kalau elemen-elemen kalian nggak dikasih kelas order, maka order dari elemen-elemen ini adalah 0. Oke, kuncinya itu. Makin gede order, dia makin belakangan ditaruhnya. Lanjut. Di Tailwind CSS ada pengaturan tentang justify content. Kalau kalian nggak tahu justify content itu adalah sebuah setup ya di CSS yang gunanya untuk mengatur item-item atau elemen-elemen yang ada di Flexbox. Jadi kita bisa ngatur posisi elemen-elemen yang ada di Flexbox menggunakan justify content. Yang paling sering digunakan adalah justify end, justify center, between, around, sama evenly. Untuk normal dan start ini bentuk default dari justify content. Oke, aku bakal liatin ke kalian. Jadi di sini aku udah punya 3 elemen di dalam sebuah wrapper. Ini adalah bentuk dari Flexbox yang justify kontennya start atau justify konten normal. Kenapa? Karena ini kalau aku kasih justify normal nggak berubah. Begitu juga kalau aku kasih dengan justify start nggak berubah karena di bentuk defaultnya adalah justify normal dan justify start mulai dari kiri. Nah, yang paling sering digunakan kayak yang aku bilang tadi ada center, evenly, around, between. Yang pertama kita coba center dulu. Dari artinya aja center yaitu ke tengah. Kita bisa ngatur posisi elemen kita di dalam Flexbox ke tengah-tengah layar. Jadi di sini mulai dari kiri ya start. Kalau aku kasih center, dia bakal ada di tengah-tengah wrappernya. Coba aku save dan tuh. Kalian lihat di sinilah kotak atau elemen-elemen kita ada di tengah-tengah layar dengan sumbu X ya, terhadap sumbu X maksudnya. Oke, itu fungsi dari justify content center. Mulai dari artinya aja center, dia di tengah. Lanjut, kita ada justify content around. Around itu gunanya kayak begini.
Tuh, space around. Jadi ada spasi di antara mereka. Jadi di kiri kita lihat segini, terus di kanannya juga ada segini. Yang kedua juga di kiri ada segini kira-kira, di kanan juga ada segini, terus yang ketiga juga ada segini, kira-kira di kanannya juga ada segini. Nah ini around itu kayak begitu, around kan artinya kira-kira ya, sekitar gitu. Jadi ada spasi di sekitar elemen mereka. Itu fungsi dari justify content around. Nah, terus ada justify content evenly. Arti dari even itu adalah sama. Jadi spasinya antara kiri kanan di setiap objek atau setiap elemen ini sama. Kalian lihat kira-kira kirinya dari 1 segini, terus kirinya dari 2 segini, kirinya dari 3 segini. Terus dari perspektif lain, kanannya 1 segini, kanannya 2 segini, kanannya 3 segini. Jadi spasi antara kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan sama semua. Itu fungsi dari justify content evenly. Terus ada apa lagi? Center, around, evenly udah, sekarang between. Nah, between ini kayak mana sih? Between adalah di antara. Kalau kalian lihat, ini dia. Between artinya di antara. Dengan kata lain, space atau spacing atau kotak kosong, bukan kotak ya, spasi kosong itu hanya ada di antara elemen. Lihat, 1 dan 2 diantaranya ada space kosong. 2 dan 3 diantaranya ada space kosong. Tapi sebelah kiri nggak ada space kosong. Kenapa? Ya karena nggak ada elemen di sebelah kirinya. Begitu juga dengan 3. Di sebelah kanannya nggak ada space kosong karena nggak ada elemen di sebelah kanannya. Nah, jadi itu semua tergantung kebutuhan kalian mau pakai justify content center kah, between kah, around kah, atau evenly kah. Nah, kalian bisa coba-coba kelasnya di antara yang aku bilang tadi. Oh iya, n belum. Justify n itu fungsinya lawan dari start. Kalau start kan ada di kiri tadi ya, mulai dari kiri, sedangkan n kalian bisa lihat sendiri mulai dari kanan. Nah, itu aja sih yang sering digunakan untuk justify content. Nah, justify content juga bisa berubah sesuai directionnya. Ini kan flex row ya, save, ini flex row kiri ke kanan. Kita bisa kasih flex call, mulai dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah ini atau flex call bisa juga diimplementasiin justify content. Misalnya justify content start atau normal kayak biasa. Sekarang justify content center hasilnya kayak begini. Tengah terhadap sumbu Y. Jadi nggak di sini ya, karena ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus justify apa lagi? Evenly sama. Dia cuman perspektifnya aja beda teman-teman. Kalau flex call terhadap sumbu Y, kalau flex row terhadap sumbu X. Space between, nah justify between sama. Terus around sama. Sama aja sih, pokoknya kalau flex call itu spasinya terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y, sedangkan flex row terhadap sumbu X. Nah, sekarang mungkin kalian pernah ngeliat sebuah banner, ada tulisan dan berada di tengah-tengahnya. Nah, itu kalian bisa akalin dengan kayak begini. Misalnya aku komenin ini, aku tambahin di sini sebuah H1 header, terus hello world. Ingat, tulisannya kecil, kenapa? Karena ini bawaan dari Tailwind. Kita bisa gedein dengan menambah kelas bantuan yaitu text XL 9XL. Nah, jadi gede. Aku mau taruh di tengah-tengah. Jadi ini kan tadi flex call, aku hapus dulu semua. Ini kan secara default kayak begini. Nah, aku bakal ganti dia jadi flex call. Jangan flex call dulu, tapi justify center supaya dia ke tengah. Tapi aku mau di tengah antara sumbu X dan sumbu Y. Berarti di sini kita bisa tambahin flex call. Nah, ini dia. Terus align items. Ini sebenarnya nanti pembahasannya. Align item, bukan align ya. Depannya item center. Nah, ini namanya align item, ada pembahasannya sendiri. Jadi cukup kalian tahu aja kalau kalian mau bikin tulisan di tengah-tengah ini, misalnya banner, kalian bisa pakai flex call dulu.
kasih justify konten, center, terus item center. Ini banyak caranya untuk menengahkan tulisan, tapi salah satu caranya bisa kalian coba pakai ini. Flex call, justify center, item center. Nah, itu dia teman-teman tentang justify content, cuman naruh posisi dari elemen kalian terhadap display flag aja. Lanjut, kita bahas tentang align items. Jadi align items itu di Flexbox gunanya untuk mengatur posisi item atau elemen kalau ada di dalam flex ya. Jadi kita bisa menggunakan align items untuk ngatur posisi-posisinya. Nih kalau kalian lihat kelasnya ada banyak untuk ngatur posisi elemen-elemen kita. Nah, ini juga udah ada properti atau isi dari stylingnya. Kalian mau pakai, panggil aja kelasnya ini. Jadi ada banyak contohnya di sini nih. Nah, daripada ngeliatin doang, mungkin nggak jelas ya, atau nggak terlalu ngerti. Jadi kita bakal coba praktek aja langsung. Oke, di sini aku udah punya 3 buah kotak ya. H32 dan W32. Kayak begini jadinya. Jadi sebenarnya secara default kita ini udah menggunakan yang namanya align item start, yaitu mulai dari awal sini, yaitu atas. Nah, align item start kayak begini. Jadi meskipun kalian nggak nulis item start kelasnya, kalian udah otomatis menggunakan align item yang start. Coba aku tulis item start, seharusnya nggak ada perbedaan. Karena apa? Ya, item start itu adalah bentuk default, tanpa dipanggil pun kelasnya dia udah menggunakan item start. Oke, skip untuk start karena itu default. Aku mau liatin ke kalian ada yang namanya items n, yaitu kita meletakkan atau memposisikan elemen kita di n. Jadi kalau start itu awal, bagian kiri atas, maka n-nya adalah bagian kiri bawah. Oke, itu untuk n. Terus ada yang namanya center. Dari kata center aja kita tahu bahwa dia akan meletakkan elemen kita di tengah sini. Oke, save, dia berada di tengah sini. Oke, itu sederhana banget align items. Cuman naruh atau memposisikan elemen kita ke posisi-posisi yang kita inginkan. Start, end, dan center. Oke, sekarang aku mau ngeliatin ke kalian selanjutnya ada yang namanya baseline. Baseline itu apa sih? Jadi baseline itu bakal ngikutin elemen lain kalau ada di bawahnya. Contoh kayak begini. Mana dia baseline? Nah, lihat. Dia nggak sama posisinya, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, tapi baseline atau line dari tulisan ini sama, rata. Nah, aku bakal liatin ke kalian supaya lebih jelas. Di sini kita hapus item center supaya dia ada di atas. Nah, sekarang aku bakal kasih kelas margin top sebesar 3 untuk elemen kita yang pertama. Kalian bisa lihat hasilnya kayak begini. 1 ke bawah, 2 ada di atas. Karena cuman 1 yang kita kasih margin top. Nah, sekarang kalau kita pakai align item baseline, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kotak 2 dan 3 posisinya bakal ngikutin kotak 1 ini. Nah, lihat. Aku kasih aja item stretch. Bukan stretch ya. Baseline. Save. Lihat. Tuh, 2 sama 3 ikut mundur. Supaya angka 1 ini sejajar di sini. Oke. Ngerti kalian ya tentang baseline. Sesederhana itu aja. Jadi, dia bakal ngikutin posisinya. Kalau kalian jauhin pun turun, dia bakal ikut turun juga. Tuh. MT96, dia bakal turun tuh. Oke, jelas ya. Dia bakal ngikutin elemen mana yang paling jauh di bawah posisinya. Itu fungsi dari baseline. Oke, lanjut. Aku hapus margin topnya. Aku hapus dari item baseline-nya. Sekarang kita bahas yang ini. Item stretch. Arti stretch itu adalah narik gitu ya. Melebar gitu. Jadi kita coba aja langsung kasih item stretch. Save. Yang terjadi adalah nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Nah, alasannya adalah karena kita ngasih properti atau style height di setiap elemen kita. Lihat, kita udah ngasih height 32 untuk kotak 1, 2, 3. Nah, sekarang coba aku hapus height 32 untuk kotak yang nomor 2. Yang terjadi adalah kayak gini. Stretch. Dia bakal stretch, ditarik gitu sampai ke bawah, setinggi wrappernya.
Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa item stretch hanya akan diaplikasikan jika kita enggak naruh height di elemen kita. Selama ada height di elemen kita, item stretch nggak bakal jalan. Nah, itu aja yang perlu kalian ingat dan catat. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang Flexbox atau Flex yang ada di Tailwind CSS. Ingat, Flexbox atau Flex itu udah ada dari sananya, udah ada dari CSS-nya. Yang kita bahas di sini adalah Flexbox yang udah ditangani oleh Tailwind CSS. Kita tinggal pakai aja kelas-kelas yang dibikin sama Tailwind CSS yang berkaitan dengan Flex atau Flexbox. Nah, jadi aku harap sebelum kalian nonton video ini sih kalian udah ngerti tentang Flexbox yang ada di CSS ya. Oke, jadi begitu aja teman-teman pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.